Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 23 ayat 37 sampai 39. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu Ikabod. Ikabod. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Judul pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah Ikabod. Sekali lagi, Ikabod, ya. Ikabod artinya hilang kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan tidak ada lagi. Itu arti dari Ikabod, ya. Nah, di dalam ayat 38 Tuhan katakan, ya, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Bahkan 39 dikatakan lagi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, ya. Terhadap Yerusalem, Tuhan katakan Ikabod, yang artinya tidak ada lagi kemuliaan Tuhan di situ. Seperti dalam ayat 38 katakan, rumahmu atau Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Yerusalem Ikabod, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan yang ada di situ, ya, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, Yerusalem ini adalah ibu kota umat pilihan Allah, ibu kota Israel sejak zaman dahulu, ya. Sampai sekarang bukan Tel Aviv sesungguhnya, tetapi Yerusalemlah ibu kota dari Israel. Bahkan Amerika sudah memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem ini. Yerusalem itu adalah rumah nenek moyangnya Daud. Jadi tempat leluhurnya Daud di situ. Leluhurnya Tuhan Yesus, ya. Daud adalah raja terbesar orang Israel. Dan Yerusalem ini adalah lokasi di mana bait Allah ini berada. Bait Allah pertama, kedua, dan bahkan bait Allah ketiga, ya. Lokasinya ada di Yerusalem, ya. Dan Yerusalem ini adalah tempat kediaman Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia ini. Dan Yerusalem ini adalah pusat penyembahan kepada Allah yang sejati. Kenapa Yerusalem dipilih? Ya, karena disitulah kemuliaan Tuhan nampak. Tetapi pada waktu itu Yesus berkata, Ikabod, kemuliaan Tuhan akan diambil, tidak ada lagi di Yerusalem. Kenapa kemuliaan Tuhan tidak ada lagi di Yerusalem? Bapak Ibu, ayat 37 dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan yang melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, ya. Jadi seperti yang digambarkan di dalam ayat 34 sampai 36, Tuhan Yesus mengeluh dengan Yerusalem ini, ya. Bahkan di dalam film-film digambarkan Yesus menangis di situ, ya. Mengeluh tentang keadaan Yerusalem yang menolak, bahkan membunuh nabi-nabi, serta melempari batu-batu orang-orang yang diutus untuk Yerusalem ini.
Ayat 34 dikatakan, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu akan bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah dari orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria orang Berekia yang kamu bunuh di antara tempat-tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi oleh karena penolakan, oleh karena Yerusalem membunuh nabi-nabinya Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang diutus untuk ke Yerusalem ini, bahkan mereka dilempar batu, maka Tuhan katakan Ikabod untuk Yerusalem. Padahal sesungguhnya Tuhan itu rindu, ya. Tuhan itu ingin supaya apa? Dikatakan di dalam ayat 37b, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Tuhan Yesus merindukan orang-orang Israel itu, orang-orang Yerusalem itu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, berlindung di bawah kepak sayapnya, ya. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, dan anak-anak itu berlindung di bawah sayap induk ayam tersebut. Tetapi undangan Tuhan ditolak mereka. Mereka katakan mereka tidak mau. Bahkan mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan Ikabod, tidak ada lagi kemuliaan atas Yerusalem sampai Maranatha, sampai Tuhan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Jadi Yerusalem sudah tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita datang ke Yerusalem sekarang ini, kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, tetapi kita melihat jejak-jejak sejarah di mana Yesus pernah tinggal di situ, di mana nama Tuhan pernah dimuliakan di tempat itu, ya. Tetapi kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi di Yerusalem sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Baru kemudian Yerusalem akan menampakkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sama seperti Tuhan Yesus merindukan orang-orang Israel, ya, merindukan Yerusalem untuk datang berlindung kepada Tuhan Yesus. Ketika kita tidak merindukan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, kita tidak datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen dan menganggap Kristus itu tidak mampu untuk menjawab seluruh persoalan-persoalan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah baca Alkitab, kita sudah menyembah Tuhan, akan tetapi banyak penderitaan ada di dalam kehidupan kita. Apalagi pada masa yang sekarang seperti ini. Penderitaan terus mendera dalam kehidupan kita. Bahkan kelaparan menanti di depan mata kita. Yesus tidak dapat diandalkan. Itulah anggapan dari kebanyakan orang. Sama seperti kepada Yerusalem, Tuhan Yesus saat ini merindukan kita untuk berlindung kepadanya. Bapak Ibu, pada awal-awal gereja Sungai Yordan ada, ya, saya ingat sekali pada waktu itu, karena dari awal Sungai Yordan berdiri dari gedung Karsa Pemuda, ya, lalu kemudian pindah ke gedung Dewa Ruci yang sekarang ini menjadi APL, ya, yang di sebelah, yang di dekat Citraland sana, ya, Agung Podomoro Land sekarang ini. Bapak Ibu, pada waktu awal-awal Sungai Yordan berdiri dan kita ibadah di Bank Dewa Ruci, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata sekali dalam setiap ibadah. Kita ibadah di lantai 7,
Tetapi ketika kita naik dari lantai 1, naik lift ke lantai 6, kemudian naik tangga ke lantai 7, mulai dari lantai 1 kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya di situ Tuhan dimuliakan, Tuhan hadir, dan kita menikmati hadirat Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu, pada masa-masa sekarang ini sulit sekali menemukan hadirat Tuhan semacam itu. Bukan karena pujian penyembahannya pada waktu itu dilakukan dengan bagus, dengan baik. Bukan karena pada saat itu pemujinya adalah orang-orang expert, orang-orang yang ahli bermain musik. Tetapi pada saat itu orang-orang merindukan kehadiran Tuhan. Ya. Orang-orang haus dijamah oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu? Sekarang ini orang datang ke gereja hanya rutinitas, hanya kewajiban. Ketika kita berdoa, baca Alkitab, menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, itu hanya tugas, itu hanya kewajiban. Kita tidak merindukan Tuhan karena menganggap Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan persoalan di dalam kehidupan kita. Kita pakai cara kita sendiri untuk menghadapi seluruh persoalan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan merindukan kita datang kepadanya, kita menikmati hadiratnya, kita menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak perlu kita menunggu Maranatha. Tuhan ini sudah hadir di dalam kehidupan kita. Cuma permasalahannya, maukah kita datang kepadanya? Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita merindukan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan hanya kemuliaan yang kita nikmati, hadirat Tuhan yang kita menikmati, tetapi juga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemuliaan kepada kita. Bapak Ibu, ayat 39 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Orang Yerusalem, banyak orang tidak melihat kehadiran Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Karena apa? Mereka mengalami kebutaan rohani. Sudah ikut Tuhan, sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Tidak pernah Tuhan hadir. Tidak pernah Tuhan berpekara di dalam kehidupannya, karena mereka percaya bahwa mereka Tuhan itu tidak mampu untuk mengatasi kehidupan mereka. Bapak Ibu, jangan sampai kita mengalami kebutaan rohani. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami kelahiran baru, di mana manusia lama kita, orang yang berdosa, ditinggalkan, dan kita menjadi anak-anaknya Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Kita tidak akan mengalami kebutaan rohani, dan ikabot akan muncul dan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan kita nikmati. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan ada dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup diandalkan dalam kehidupan kita. Jangan menolak Tuhan. Sekalipun kita menjadi orang Kristen, tapi percayalah bahwa Tuhan itu sanggup diandalkan di dalam kehidupan kita. Dalam segala perkara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita berjalan dipimpin sesuai dengan Roh Kudus, dan kita menjadi anak-anak Allah yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.